Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku khususnya pecinta acara Wanita Surgawi. Kita kembali jumpa dalam acara ini, kita berdoa agar acara ini menjadi ruangan di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Maha mulia Bapa kami di dalam surga, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kami semua, yang bernama Yahweh yang Maha Mulia. Kami mohon Bapa berbicara kepada kami melalui pelayan-Mu Erastus Abdono. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, semua pelanggaran, kejahatan, kenajisan, kecemaran yang kami lakukan, atau semua ketidakpatutan kami. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus dan pimpinlah kami untuk mendengar suara-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, Bapa. Sekali lagi ampunilah semua kesalahan kami. Ampunilah. Kami mau menikmati hadirat-Mu dan suara-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang kita harus selalu ingat. Dan ini mendasari semua cara kita berpikir. Dan ini sering saya kemukakan, dan saudara jangan anggap ini sepele, dan jangan menganggap hal ini sudah terlalu usang untuk dibicarakan. Ini harus selalu kita ingat, saudaraku. Satu hal ini adalah bahwa manusia adalah makhluk kekal. Manusia adalah makhluk kekal. Saya sendiri sebagai pendeta, sebagai pembicara, sebagai gembala sidang, sebagai rohaniwan, kalau sudah tidak mengingat dengan baik hal ini, saya merasa jalan saya mulai kurang lurus. Dan jujur saja, saya menjadi kurang rohani. Saya kurang menjadi saleh, saudaraku. Nah, melalui berbagai pergumulan hidup, terutama melalui pengalaman-pengalaman di mana saya ada di ujung maut, menghayati bahwa kita adalah makhluk kekal, membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Yang jelas kita lebih serius berurusan dengan Allah. Jadi kepada saudara, khususnya kaum ibu, kaum wanita, dan tentu juga bapak ibu dan saudara-saudara, siapapun yang mengikuti acara ini, harus selalu mengingat bahwa kita ini adalah makhluk kekal. Ini luar biasa, saudara. Ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lain, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, saudaraku, manusia itu diciptakan dengan cara yang sangat khusus, unik, berbeda dari penciptaan Allah atas
ciptaan yang lain. Sebab ketika manusia diciptakan, saudara, itu dengan menghembuskan nafas Allah. Ya, menghembuskan nafas Allah kepada manusia. Itu kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, ya, bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, Allah menghembus, ya, memberikan hembusan, saudaraku, kepada manusia. Dia hembus sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Allah menaruh yang namanya nismat hayim. Nismat hayim. Ya, inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, yang artinya tidak pernah mengalami kematian seperti makhluk lain. Namun memang pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka mengalami kematian secara fisik. Fisiknya mati, raganya mati, tapi jiwa rohnya masih abadi, masih sadar. Kalau hewan raganya mati, kesadarannya sudah hilang sama sekali. Tetapi manusia tidak demikian. Raganya mati, tubuhnya mati, fisiknya mati, dikubur, tetapi kesadarannya masih tidak hilang di dalam roh. Ya, roh dan jiwanya itu masih kekal, ya, masih abadi, masih ada, masih dalam kesadaran. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam neraka. Itulah sebabnya hanya manusialah yang bisa mengalami 2 kali kematian. Ada kematian jasmani, tapi juga ada kematian kekal. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, saudaraku sekalian, ya, ada kematian kedua. Ada kematian kedua. Di dalam Wahyu pasal 20 dikatakan, ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya tidak bermaksud nakut-nakuti atau ngancam-ngancam saudara, ya. Saudara bertobat karena takut, karena ancaman, itu pertobatan yang tidak natural, bukan pertobatan yang baik, bukan pertobatan yang berkualitas. Tuhan mau pertobatan kita itu pertobatan yang tulus, lahir dari kesadaran akan kebenaran, sikap hormat kepada Allah, takut akan Allah, ya. Hati yang sungguh mengasihi Allah dan kerelaan yang tulus meninggalkan dosa. Tetapi hal ini juga bisa menjadi pemicu, bisa. Manusia itu makhluk kekal. Kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya fisiknya yang mati, saudaraku. Tetapi jiwa rohnya pun juga bisa terbuang ke dalam lautan api. Nah, ini yang menakutkan, saudaraku. Lebih menakutkan
lebih menakutkan dari kematian fisik. Jadi seperti yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam neraka. Jangan takut. Kalau hanya kematian jasmani itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kecelakaan yang maha dahsyat. Kecelakaan yang lebih dahsyat atau maha dahsyat terkait dengan kehidupan manusia adalah ketika terpisah dari hadirat Allah. Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia, Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini peringatan yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah, kembali kepada uraian pertama saya tadi, saudaraku. Kita harus selalu ingat kita ini makhluk kekal. Ya, ibu-ibu khususnya, ya, kaum wanita khususnya, karena acara ini memang secara khusus ditujukan kepada kaum wanita dan kaum ibu. Ya, kaum wanita di dalamnya juga tentu kaum ibu. Ya, maka diberi judul acara ini Wanita Surgawi. Tetapi kebenaran dari pemberitaan firman ini sebenarnya untuk semua saudara, baik kaum ibu, wanita yang sudah menikah ya, maupun kaum wanita yang belum menikah atau berhenti menikah. Sudah tidak menikah lagi maksudnya. Kaum pria, baik bapak-bapak atau orang-orang muda, siapapun. Kiranya saudara selalu mengingat bahwa kita ini makhluk kekal. Ini akan membuat kita berurusan dengan Allah lebih serius. Berurusan dengan Allah lebih sungguh-sungguh. Ya saudaraku, sebab kalau orang tidak sungguh-sungguh menghayati dirinya makhluk kekal, apa yang dia lakukan, saudaraku? Seperti orang-orang yang tidak memiliki pengertian. Seperti orang-orang yang tidak memiliki pengertian, saudaraku. Sembarangan dalam hidup. Di dalam 1 Korintus 15, ayat 32, Paulus mengatakan begini. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Artinya kalau manusia hanya berhenti sampai di kematian, setelah itu tidak ada kesadaran, ya kita puas-puaskan saja apa yang bisa kita nikmati hari ini. Jika orang mati tidak dibangkitkan. Jika orang mati tidak dibangkitkan. Tetapi ternyata ada kebangkitan. Ini masalahnya. Makanya seharusnya, semestinya kita hidup di waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan diri guna kehidupan di balik kematian nanti. Atau kehidupan di kekekalan. Wanita yang sungguh-sungguh
pria juga yang sungguh-sungguh menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, pasti menjadi lebih mulia dari manusia yang tidak menghayati bahwa dirinya makhluk kekal. Boleh dibuktikan. Maksud saya menghayati dengan benar ya saudara. Manusia yang menghayati, ya, manusia yang benar-benar menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, itu pasti lebih mulia dalam perilakunya dibanding orang yang tidak menghayati bahwa dirinya makhluk kekal. Ingat ya saudara, penciptaan manusia saja sudah beda dengan makhluk lain. Ya, makanya standar hidup kita tidak seperti binatang. Kalau binatang kan makan minum, besok mati selesai. Itu monyet, itu anjing, babi, kucing, sapi, dan sejenisnya. Hari ini hidup, besok mati, dikubur selesai. Penciptaannya beda dengan manusia. Karena manusia waktu diciptakan, Allah menaruh nafasnya, meniup nismat khayim ke dalam hidung masuk, dan manusia menjadi makhluk hidup. Artinya makhluk yang memiliki kesadaran kekal. Jadi tentu beda dengan binatang. Tidak heran kalau manusia tidak menghayati kekekalan lalu menjalani hidup, maka dia memiliki kualitas hidup tidak jauh beda dengan binatang. Ya tentu manusia berakhlak, lebih santun, lebih beretika, dan manusia tentu berbudaya karena memiliki rasio. Tetapi kesewenang-wenangan terhadap sesama, tidak berbelas kasihan, tidak beda dengan binatang atau beda sedikit. Maka ada istilah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Ya saudaraku, ada binatang-binatang kalau begitu disentuh, cakarnya itu keluar. Cakarnya keluar ya. Begitu disentuh, cakarnya keluar. Ada ibu-ibu seperti itu. Ya. Tersinggung sedikit, cakarnya keluar. Cakarnya bukan di tangan, kalau di tangan ada kuteknya ya. Kuteknya ada yang warna merah muda, ada yang merah campur berwarna-warni. Cakarnya itu di mulut. Masa Pak ada cakar di mulut? Ya, galaknya, ngomongnya ya. Ngelabrak orang ya. Ini tidak agung, saudara, tidak agung. Tetapi kalau wanita menghayati dirinya makhluk kekal, dia sadar bahwa ia harus berkualitas serupa dengan penciptanya, karena penciptanya adalah Tuhan semesta alam, ya, yang sempurna. Maka ia belajar untuk berakhlak sempurna. Di Matius 5 ayat 48 Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk kekal itu bukan dengan kualitas rendah. Untuk sebuah kekekalan, maka kualitas yang dimiliki harus kualitas terbaik. Dan kualitas yang mestinya dicapai oleh manusia itu sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Must be perfect. Sempurna seperti Bapa.
Ini yang harus dipahami oleh orang percaya. Sempurna seperti Bapa. Nah, manusia ini kan sudah rusak, ya. Saya sudah katakan tadi, manusia sudah rusak karena memberontak kepada Allah dan mati. Setelah mati ini, manusia sebenarnya punya kesempatan. Apakah mengalami kematian kedua atau tidak? Kalau dia berperilaku tidak seperti manusia rancangan Allah, dia mengalami kematian kedua. Kematian kedua itu artinya terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Itu yang jelas. Terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Itu yang jelas. Tetapi kalau dia seperti Allah, dia tidak akan terhilang. Tapi kalau dia rusak, ia tidak dengar-dengaran, dia terhilang selama-lamanya. Ya, ingat ini saudaraku. Mengapa ada keselamatan itu supaya manusia yang rusak diperbaiki, supaya tidak terhilang selama-lamanya. Kalau tidak, akan terhilang selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, Tuhan mau mengatakan, kalau soal kematian jasmani masih bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Tapi kematian kedua itu yang masalah besar. Oh, mengerikan saudaraku. Kematian yang kedua itu yang lebih mengerikan saudaraku. Ya, kematian yang kedua itu lebih mengerikan ya. Jadi jangan sampai kita mengalami kematian kedua. Pak, supaya kita tidak mengalami kematian kedua gimana Pak? Ya, bertobat sempurna seperti Bapa. Kalau tidak bertobat dan sempurna seperti Bapa, bisa terhilang selama-lamanya. Nah, itu mengerikan. Itulah sebabnya kita bisa memiliki kesadaran apakah kita ini berkeadaan sempurna seperti Bapa atau belum. Mestinya kita bisa. Kita mestinya bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik. Mestinya kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik. Tidak mungkin kita tidak bisa mengenali diri sendiri dengan baik, lalu nasib kekal kita itu berdasarkan spekulasi atau gambling atau kira-kira atau untung-untungan. Manusia diberi pikiran itu supaya manusia bisa mempertimbangkan sesuatu. Nah, banyak orang yang pertimbangannya hanya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Untuk hal yang sia-sia. Itu yang mengerikan, saudaraku. Digunakan untuk pertimbangan yang sia-sia. Nah, ini yang mengerikan. Ini yang membuat seseorang, saudaraku, membuang kesempatan yang begitu berharga, yang mestinya digunakan untuk mempertimbangkan sesuatu guna keselamatan kekal, tetapi hanya untuk berpikir ya terkait dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, itu kalau binatang kan kecerdasannya hanya diarahkan untuk survive bagi pemenuhan kebutuhan jasmani. Memang ada binatang-binatang yang cerdik ya. Kok ada ya binatang cerdik? Ya, cerdiknya pasti tidak mampu membuat ia mempertimbangkan apakah dia nanti mengalami kematian kedua atau tidak. Karena binatang tidak pernah memiliki kesadaran kekal. Hari ini hidup, besok mati ya selesai.
Dia tidak perlu mempertimbangkan apakah nanti di kekekalan dia hidup atau mati. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia bisa mempertimbangkan, saudaraku, ya, apakah dia bisa mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah atau akan terbuang di kematian kedua. Itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara pada kesempatan ini mengingat kembali, ingat bahwa kita adalah manusia, saudaraku. Manusia yang memiliki keberadaan kekal, saudaraku. Ini yang mengerikan, saudaraku. Saya harap, ya, kita akan dengan mendengar firman ini, saudaraku, kita akan lebih serius berurusan dengan Allah. Ya, banyak orang berurusan dengan Allah itu tidak dalam rangka dia mempersoalkan bahwa dirinya makhluk kekal. Yang dipersoalkan itu dirinya ini makhluk yang butuh pakaian, butuh kehormatan, butuh rumah tempat tinggal, butuh jodoh, perlu anak. Bukan salah punya rumah, punya pakaian, punya jodoh, punya anak. Bukan salah, tidak keliru. Tetapi itu bukanlah tujuan, saudaraku. Seandainya seseorang, ya saudaraku, diperkenan memiliki semua itu kan juga hanya dimiliki sementara. Dan mestinya semua itu digunakan dalam rangka mau berurusan dengan Allah. Kita tidak bisa dong berurusan dengan Allah secara wajar kalau kita tinggal di kolong jembatan misalnya. Nggak bisa dong berurusan dengan Allah kita pakai baju compang-camping cuman mampu beli celana panjang, tidak mampu beli baju, ya kan nggak bisa. Makanya kita kan harus bekerja, kita harus cari nafkah. Maksudnya supaya kita bisa berurusan dengan Allah tanpa gangguan. Tujuannya itu bagaimana bisa berurusan dengan Allah tanpa gangguan. Itu masalahnya, saudaraku sekalian. Itu masalahnya. Makanya saya mengajak saudara itu untuk tidak fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Bukan kerajaan dunia, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi kepada ibu-ibu kaum wanita khususnya, ya, saudara bisa jadi ya, dan banyak ya memang, bukan wanita yang cantik dalam penampilan di mata umum. Anda bukan wanita yang kaya, ya, walaupun ada yang kaya juga, ya. Anda bukan wanita yang berpendidikan tinggi, walaupun ada juga yang berpendidikan tinggi. Tapi jangan saudara menjadi minder, kecil hati, merasa miskin, merasa lemah. Jangan. Kenapa, saudaraku? Karena nilai hidup manusia bukan pada penampilan itu. Penampilan itu sementara. Ya. Di YouTube itu saya pernah melihat ya, wajah bintang-bintang film pada usia 30, 26 tahun, 18 tahun. Lalu dibanding ketika usia 70 tahun. Wah, saudara, jauh beda. Bintang film yang tadinya waktu usia 20 tahunan itu, wah cantik. Tapi setelah usia 70, itu bekas-bekas kecantikannya itu bisa tidak ada.
Tidak ada. Ya. Tentu ya usia 20 tahun kan masih masih rapat ya, pipinya mulus. Ya. Tapi setelah usia 70 kan jadi kendor semua, saudara. Yang pria juga begitu, gagah. Tapi ketika sudah tua, apalagi diantaranya sudah ada di kursi roda. Aduh, jadi seperti seonggok daging gitu, saudara. Itu fisik. Fisik. Jadi sudah tidak ada artinya. Itu penampilan jasmani. Harta kekayaan juga sementara. Pakaian bagus dipakai hari ini. Coba 5 tahun lagi. 10 tahun lagi. 15 tahun lagi. Jadi lap. Udah jadi lap. Nah, manusia itu kok masih nggak sadar ya, semua itu sementara dan fana. Kok bisa lo sombong, saudara? Waktu suami jadi pejabat, waduh sombongnya. Nggak lama suaminya stroke lalu meninggal dunia. Dan ternyata dia terlibat dalam pelanggaran hukum. Malu. Hidup itu hanya begitu. Tapi kalau saudara menyadari makhluk kekal, mulai membangun kehidupan seperti yang Allah kehendaki karena demi persiapan untuk masuk kerajaan Allah. Jadi agung. Maka tadi saya katakan orang yang menghayati dirinya makhluk kekal itu pasti lebih baik dari orang yang tidak menghayati dirinya makhluk kekal. Tadi saya katakan orang yang tidak menghayati dirinya makhluk kekal itu akhlaknya bisa tidak jauh beda dari binatang. Maka ada istilah dalam bahasa Latin, Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, itu terkait dengan karakter atau watak. Pasti berbeda. Orang yang menghayati dirinya makhluk kekal, ia akan berurusan dengan Allah agar karakternya menjadi baik, makin sempurna seperti Bapa. Itu kalau dalam konteks Kristen ya, serupa dengan Yesus ya, walaupun penampilan tidak cantik di mata manusia, walaupun pendidikan rendah, walaupun ekonominya lemah, tidak masalah, tapi manusia batiniahnya cantik dan mulia dan bisa diperhitungkan kaya di hadapan Allah. Begini, ibu-ibu diam saja, tidak usah banyak bicara, diam dalam hati ya. Begini-begini berharga, begini-begini bernilai di mata Allah. Tunggu saja di balik kubur. Tunggu saja di kekekalan nanti. Wah, mantap, saudaraku. Yang berikut, selain karakter diubah, orang yang menghayati kekekalan itu hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kita itu apa sih? Coba. Sering saya katakan, saudaraku sekalian. Sering saya katakan, manusia itu hanya menunggu 3 hal. 1, masalah. Pasti ada masalah. 2, sakit atau rentan makin tua. 3, mati. Mau bagaimana? Anda tidak bisa menghindari itu, masalah, sakit atau makin tua, 3, mati. Makanya saya ingatkan saudara, satu kalimat yang Anda harus ingat terus. Hidup ini tragis. Ini tidak akan mengurangi kebahagiaan saudara. Ketika kita menyadari hidup ini tragis, makan kita juga tetap enak kok. Tidur nyenyak. Karena kita memiliki pengharapan bahwa hidup di bumi ini akan berlanjut nanti di kekekalan. Jadi kalau di bumi ini kita tidak kebahagiaan, maksudnya begini loh, orang lain bisa punya rumah bagus, orang naik mobil mewah, orang punya barang bagus, saudara tidak memiliki apa-apa, enggak apa-apa.
yang ada bisa dinikmati. Menjadi nikmat kan bukan ditentukan oleh sesuatu yang dinikmati, tetapi manusianya yang menikmati. Misalnya orang makan steak mahal. Kalau lidahnya tidak merasa nikmat, ya nggak bisa nikmat. Iya kan, saudara? Ya, cembetut, ya, kesel, marah. Steak mahal pun tidak terasa enak. Tapi kalau hati senang, nggak usah steak. Ketoprak pinggir jalan. Ya, harganya 10.000. Kalau steak bisa 700.000, 800.000, ada yang 1 juta lebih. Ini ketoprak, tapi enak. Gado-gado 7.500, enak. Apalagi gado-gado yang 30.000, enak, saudaraku sekalian. Jadi semua enak, percayalah saudaraku, ya. Punya uang makan beli martabak istimewa, ada kan yang martabak yang biasa, yang istimewa, ya. Martabak aja sekarang ada yang biasa, ada yang platinum. Waduh, udah kayak karca aja ini. Ada platinum. Ini kalau platinum bagaimana ini Pak? Wah ini telurnya 3. Ini dagingnya lebih banyak kan, apa ditambah apa lagi. Oh. Tapi kalau hatinya susah, karakternya jelek, dendam, kesumat menguasai pikirannya, jadi nggak enak, saudara. Tapi biar ceplok telur 1 hanya dengan garam, untuk 2 orang 1 telur. Asal ada bau amis-amis sedikit, campur garam, enak. Nggak ada pakai daun bawang, nggak pakai daging, nggak ada. Enak. Iya. Orang naik mobil mewah dengan muka cembetut, waduh. Nggak ada enaknya. Tetapi kalau hati senang, ya, biar naik kendaraan roda 2 motor, dengan istri pelukan, asoy. Ya. Tapi kalau suami istri karakter buruk, tidak dalam pergaulan dengan Tuhan, biar naik mobil mewah, 1 mojok di kaca sana, 1 mojok di kaca situ. Mojok. Kan bukan sesuatu yang dinikmati yang menentukan kebahagiaan dia, tapi dirinya. Nah, saya mengajak saudara memiliki pengharapan. Saya bicara ini bukan hanya untuk saudara saja, juga untuk diri saya sendiri. Saya juga banyak persoalan, saudaraku. Aduh. Tapi ternyata persoalan-persoalan berat yang kita hadapi itu membuat kita makin meletakkan pengharapan kita di kehidupan yang akan datang. Kita hidup bukan hanya di bumi ini kok. Di bumi ini sementara. Aku akan hidup lagi nanti di kekekalan, di keabadian. Makanya di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mengapa harus kita taruh di sana? Sebab kamu akan menerima bagian. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Semua di 1 Petrus 1 pasal. Maksud saya, semua ayat ini di 1 Petrus pasal 1. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Itu di ayat 12. Atas penyataan Tuhan Yesus. Mengapa kita taruh sepenuhnya di sana? Ayat yang keempat. Karena kamu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita makhluk kekal yang memiliki pengharapan, menikmati kebahagiaan sempurna di kekekalan. Dan ini yang membuat kita bisa merasa bahagia.
yang membuat kita merasa benar-benar bahagia, yang membuat kita merasa benar-benar happy, oh haleluya, membuat kita merasa happy, bahagia. Dan jika ada kebahagiaan melebihi ini, ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang keliru. Sebab kebahagiaan kita harus sepenuhnya kita taruh di pengharapan itu. Tidak boleh kita taruh di tempat lain. Haleluya. Paham nggak, saudara? Kita harus taruh pengharapan kita sepenuhnya ya di langit baru, bumi baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Artinya kamu pindahkan hatimu. Ini bicara bukan hanya untuk saudara, juga untuk saya. Kalau saya merasa bahagia, jadi pemimpin lah, nanti bisa beli rumah lah, nanti bisa jalan-jalan kemana lah, saya berkhianat kepada Tuhan. Oh ya, saya menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Tapi apapun yang dapat saya menikmati, kalaupun saya tidak miliki, nggak masalah. Jangan saya tidak memiliki kebahagiaan di langit baru, bumi baru, saudaraku. Hamparan hijau yang tidak bertepi itu loh, saudaraku. Itu harus menjadi kebahagiaan kita. Itu harus jadi kebahagiaan kita. Itu yang harus menjadi kebahagiaan kita. Maka kita periksa diri, saudara. Apakah ada yang masih kuharapkan dalam hidup ini? Artinya aku masih mengharapkan ada kebahagiaan dalam hidup ini. Mestinya tidak ada lagi. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Ini tema ya, acara ini, maksud saya, acara ini diberi sebutan atau judul Wanita Surgawi. Maka akan terus saya bicara mengenai hal-hal yang menyangkut kekekalan. Dan saya ingatkan pada kesempatan ini, kita makhluk kekal. Pengharapan kita harus seluruhnya kita taruh di kehidupan yang akan datang. Jangan kita menaruh kebahagiaan di bumi ini, walaupun kita juga masih bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak ngotot. Tidak makan daging mewah, steak mewah, ketoprak pun enak, ya kan saudara. Tidak naik mobil mewah, mobil sedang, mobil minibus murah pun enak. Roda 4 pun juga enak. Tidak tinggal di rumah mewah, tinggal di rumah kecil kontrakan pun haleluya. Itu kita memuliakan Tuhan, menyanjung Tuhan. Ya mungkin saudara berkata, ya Pak Eras ngomong begitu, enak lah Pak Eras, rumahnya bagus, mewah. Saudara mau melihat rumah saya, lihatlah rumah saya mewah atau tidak. Pasti ada beberapa atau banyak saudara pernah melihat rumah saya. Ya bukan mau sombongkan diri ya saudara. Sombong dalam kemiskinan itu ya enggak boleh ya. Saya bukan nunjukin rumah saya mewah, enggak. Jauh dari mewah. Biasa. Ruang tamu saya itu juga penuh barang karena memang ya sempit. Saya bukan minta dibeliin rumah, enggak mau. Enggak usah, kalau mau beri sumbangan, beri untuk gereja bukan untuk pendeta ya. Tapi kita happy. Inilah yang membuat saya bisa khotbah seperti ini. Karena saya mau finishing well, saya mau bersama-sama dengan saudara pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Ya. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kita pulang bersama. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan, sadarkan kami semua termasuk pembicara sendiri untuk benar-benar bisa menghayati kekekalan. Terima kasih untuk acara Wanita Surgawi yang Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa Bapa. Amin.
Saudara, jangan lupa mensubscribe Truth ID dan yang penting Anda men-share ini. Menekan gambar lonceng untuk mendapat notifikasi, memberi tanda like, ya kan? Dan doa pagi setiap hari jam 5. Tuhan memberkati saudara.